Di era teknologi yang nggak kenal tidur dan konten yang semakin banyak, apa mental kita ikut menguat? Atau justru malah makin melemah? Hello everyone, welcome to my video. Buat yang belum kenal, kenalin aku Risma. Pada video ini, aku bakal ngebawain sebuah tema yang mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman, yaitu mengenai digital well-being untuk anak muda menjaga kesehatan mental di era konten tanpa batas. Ayo kita jujur, berapa kali dalam sehari kalian meng-scrolling sosial media? Atau pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa capek banget padahal kesehariannya tuh cuma scrolling doang? Dalam keseharian kita yang nggak bisa lepas dari teknologi, sebelum tidur kita suka nge-scrolling. Bangun tidur, kita juga langsung ngecek HP kita. Tanpa disadari, konten-konten yang kita konsumsi setiap harinya itu sangat mempengaruhi kesehatan mental loh. Kok bisa berpengaruh sama kesehatan mental? Padahal kan aku cuma scrolling biasa doang. Terus aku juga ngerasa terhibur. Apa hubungannya sama kesehatan mental? Walaupun gak semuanya konten berdampak negatif, tetapi mengkonsumsi konten yang berlebihan itu berdampak pada perasaan kita, isi pikiran kita, dan mengubah sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri, yang dimana itu bakal memicu permasalahan kesehatan mental. Maka dari itu, inilah pentingnya digital well-being. Tapi, apa sih digital well-being itu? Digital well-being atau kesejahteraan digital merupakan keseimbangan antara pengguna teknologi digital dengan kesehatan mental. Dalam hal ini, digital well-being menggambarkan bagaimana emosi, hubungan antar manusia, dan lingkungan sekitarnya terhadap teknologi dapat seimbang. Sebagai anak muda yang sangat rentan terkena dampak teknologi, tanpa pengawasan dan tanpa pengelolaan yang jelas juga, kita dengan mudah terjerumus pada standar yang sangat sempurna dan juga kecanduan validasi oleh like dan views. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, batasi waktu scrolling sosial media atau biasa dikenal dengan detox sosial media. Pada langkah awal tahapan ini, nggak harus ekstrim kok teman-teman. Cukup beri ruang waktu untuk beristirahat. Ingat, mengurangi teknologi digital bukan berarti kita ketinggalan dunia. Justru itu adalah cara teman-teman menyayangi diri teman-teman sendiri. Kedua, pilih lingkungan digital yang tepat. Teman-teman bisa follow akun-akun yang membuat teman-teman tumbuh, bukan tumbang. Sangat berhak buat teman-teman meng-hide, unfollow, atau bahkan memblokir akun-akun yang bikin teman-teman down. Kita sebagai manusia butuh lingkungan yang saling mendukung, bukan lingkungan yang saling menjatuhkan. Ketiga, yang teman-teman lihat hanyalah highlight. Pencapaian seseorang yang kita lihat di sosial media, tentu saja kita tidak tahu bagaimana proses, bagaimana kondisi orang lain di balik layar. Jangan pernah membandingkan proses yang teman-teman jalani dengan proses orang lain. Tetap fokus pada proses teman-teman. Yang keempat, kembali ke dunia nyata. Teman-teman bisa mengeksplor hobi teman-teman dan juga bisa lebih berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini menguntungkan untuk menambah relasi dan juga menjaga silaturahmi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Teman-teman bisa meminta bantuan kepada sesama teman, keluarga, atau bahkan ke orang yang profesional. Gak apa-apa kok, hal itu wajar, karena kita sebagai manusia juga berhak mempunyai rasa aman. Gimana? Masih mau mengikuti arus teknologi? Di era konten yang tanpa batas ini, kesehatan mental juga sangat penting diperhatikan. Dunia teknologi boleh berkembang, tapi kita juga harus berkembang dengan cara pengelolaan penggunaannya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semakin sadar akan perkembangan teknologi ini. Saya Risma, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!